teman-teman semuanya. Jadi kalau mau beralasan, rasa-rasanya kita tuh semua punya hak untuk beralasan. Betul lah kira-kira? Oke. Dan beralasan ini adalah sesuatu yang memang kayaknya hal yang paling lumrah gitu. Kalau malas misalnya, kita bilang tinggal ini aja, capek, lagi ada agenda, lagi sakit perut, lagi ada kegiatan gitu. Ini kan sesuatu yang paling mudah untuk bisa kita lakukan gitulah, dalam tanda kutip, untuk menghindari sesuatu yang tidak kita senangi. Nah, maka alasan ini adalah senjata yang paling ampuh ya digunakan oleh seseorang untuk menghindari sesuatu yang tidak disenangi. Nah, ini dulu kita bersepakat dengan pemahaman yang ini dulu ya. Oke. Cuman teman-teman, kadang tantangan kehidupan yang datang ke kita itu tuh tidak bisa diselesaikan dengan alasan. Nah, kalau urusan kita dengan orang lain itu tuh sangat bisa kita hindari dengan alasan. Tapi kalau ujiannya itu datang dari Allah, kira-kira bisa enggak kita jawab itu dengan beralasan? Hah? Bisa enggak kawan-kawan? Enggak bisa. Akhirnya saya merenung panjang. Iya. Tapi kenapa kok akhirnya kita senang sekali ketika sesuatu yang memang tidak sesuai dengan keinginan kita, ya, kita beralasan, padahal kita tahu ada konsep. Tidak semua apa yang kita inginkan itu adalah sesuai dengan keinginan Allah. Belum tentu keinginan kita itu adalah baik di mata Allah. Begitu juga kadang hal-hal yang tak nyaman itu belum tentu juga gitu ya, itu adalah yang buruk bagi kita. Nah, tapi kan balik-balik manusiawinya itu teman-teman memang ego, memang suka yang nyaman-nyaman. Kalau tak nyaman, kalau bisa kita hindari dengan beralasan. Oke. Ada orang yang malu gitu untuk berkonsultasi, malu untuk berkomunikasi, sehingga akhirnya ketika ditanya banyak aja alasannya, tak enak lah, malu lah, tak nyaman lah. Ini kan alasan. Tapi ketika ada sesuatu hal yang datang yang membuat dia itu, kawan-kawan, butuh memang bantuan. Contoh misalnya, ya, tiba-tiba anak sakit dan ya malam itu juga harus dirawat misalnya gitu kan. Tidak ada pilihan lain kecuali memberanikan diri untuk minta tolong, berkomunikasi. Nah, begitu juga ada orang yang kena kejar pinjol gitu kan. Nah, akhirnya yang tak pernah berkomunikasi pun dia berkomunikasi, ingin ketemu, minta tolong, pinjam uang. Nah, jadi apa sebenarnya teman-teman yang akhirnya membuat kita tuh bisa keluar gitu daripada banyak alasan yang kita berikan dalam hidup kita? Apa kira-kira? Tergantung apalah? Hah? Tergantung apa ya? Tergantung mungkin balik-balik lagi kepentingan pada diri kita. Nah, maka ini rumus setiap orang itu sebenarnya kawan-kawan semuanya itu ego. Jadi kalau bicara tentang kepentingan tuh, orang tuh pasti lebih senang bicarakan tentang kepentingan dirinya dari kepentingan orang lain. Itu dah rumus dah. Itu dah rumus. Nah, maka bagaimana supaya kita tetap semangat terus dalam menjalani hidup ini? Ya, dihubungkan semua kegiatan kita dengan kepentingan diri pribadi. Nah, itu rumusnya. Nah, maka balik lagi tentang pingin bisa beralasan,
Banyak sekali kalau mau beralasan. Maka ada mindset yang harus kita samakan. Kita semua itu punya kelelahan yang sama sebenarnya. Apalagi kalau selalu mengajak kebaikan tuh kawan-kawan, lelah enggak kira-kira? Mengajak kebaikan tuh melelahkan loh. Lelah kawan. Amat sangat menguras tenaga. Jangankan mengajak orang untuk kebaikan, mempertahankan kebaikan pada diri kita sendiri yaitu melelahkan. Betul ya? Sering jebol kan? Sering jebol. Apalagi tadi itu ada kita sering mengatakan letakkanlah kepentingan pribadi itu di akhir. Nah itu kan hanya menghibur diri ya sebenarnya. Kan? Berusaha tersenyum walaupun padahal kita sedang terluka. Nah, itu memang sesuatu yang memang tak nyaman semuanya kawan-kawan. Yang penting semua bisa berjalan dengan baik dan semua kepentingan orang lain terpenuhi. Tak apa-apalah walaupun saya menangis. Itu kan tidak mudah ya. Tidak mudah kawan-kawan. Seolah-olah kuat ya, menguatkan orang lain padahal kita juga sedang rapuh. Nah, itu tak nyaman memang. Nah, itu maksudnya kita tuh sedang di lelah yang sama. Apalagi dulu ramai sekarang sunyi. Sedih tuh. Dulu banyak yang mendekat, sekarang banyak yang pergi. Ah tuh kira-kira kuat enggak tuh? Dulu digemari, sekarang ya dibenci. Banyak yang senang ketika kita kaya, ketika kita susah, pada pergi semua. Nah, itu tak nyaman kawan-kawan. Lelah memang. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Karena saya pengen memberikan gambaran dua sisi kepada kawan-kawan. Satu sisi sebagai kita manusia personal yang memang harus kita akui kita itu sedang banyak lemah. Kita tuh lemah dan suka beralasan. Nah ini kawan-kawan, itu sebagai personal kita. Jadi ketika kita merasa lemah dan beralasan, berarti boleh enggak? Boleh enggak? Boleh, sebagai sisi manusia, selaku pribadi manusia, banget boleh kawan-kawan. Nah, tapi satu sisi lagi dengan penuh kesadaran, kita itu sudah diberikan amanah bukan hanya untuk memikirkan diri sendiri, tapi sudah harus coba memikirkan orang lain. Nah, memikirkan orang lain inilah yang saya sampaikan tadi itu. Kita sering sebenarnya berdrama. Sedang lemah kita pura-pura kuat. Nah, pura-pura bahagia. Akhirnya begitu kan? Nah, betul lah. Nah, kalau kita sedang tidak normal, tidak sedang dalam kesadaran, inilah yang banyak membuat orang tuh frustasi. Ngapain mikirkan orang lain? Mikirkan diri sendiri aja susah nih. Akhirnya banyak yang terjebak di situ kawan-kawan. Ini pelan-pelan saya nyampaikannya nih. Tak tahu, pokoknya saya pengen nyampaikan ke kawan-kawan. Maka kalau ada orang yang nyampaikan alasan kepada saya pun sebenarnya punya alasan. Nah gitu Pak. Nah, kan akhirnya karena memang selaku personal manusia kita. Nah, tapi ingat kan kawan-kawan, alasan itu tidak bisa menyelesaikan tantangan hidup kita. Nggak usah yang muluk-muluk tadi itu. Ketika kita dapat kejadian yang mendesak, ya, yang tidak kita inginkan, ternyata nggak bisa diselesaikan dengan beralasan gitu loh. Ya contohnya tadi lah, kalau zaman sekarang ya, masuk ke ini nauzubillahi min dzalik, rumah sakit contohnya, ya rumah sakit yang terutama rumah sakit yang bagus gitu ya, yang tidak menerima BPJS, baru mau daftar kita itu sudah harus deposit kawan-kawan, minimal 4 juta. Jadi belum diapa-apakan kita itu sudah harus deposit dulu. Kalau tidak deposit, mohon maaf, itulah. Nah itu deposit dulu. Terus akhirnya kita bilang, bisa tidak beralasan, tolonglah ya tangani dulu, saya lupa bawa duit, uang saya masih kosong, saya masih berjuang,
mohon maaf saya lagi lelah. Bisa enggak kira-kira? Mana bisa? Kadang kita ditinggal pesawat ya tak bisa protes. Betul lah. Mohon maaf jalan tadi macet. Terserah kau lah kata, betul lah. Nah, itu urusan ente kata dia. Terus solusinya apa? Beli tiket lagi. Nah itu kan kawan-kawan. Maka maksud saya, saat kita tuh harus sadar banyak ujian kehidupan kita itu yang tidak bisa kita jawab dengan alasan, tidak bisa kita selesaikan dengan alasan. Tapi kenapa alasan ini yang sering kita latih dalam hidup kita? Gitu bang maksudnya. Kok alasan ini yang terus kita latih? Pintar sekali kita mencari alasan. Apalagi ya, padahal itu untuk kebaikan kita. Cuman kan rumusnya tadi itu. Alasan adalah senjata paling ampuh dari setiap orang yang apa? Menghindari sesuatu yang tidak disenangi. Nah gitu Pak. Sakit itu sesuatu yang disenangi enggak? Enggak disenangi. Tapi kalau harus berobat, bisa enggak alasan menyelesaikannya? Enggak bisa. Nah maka inilah yang pengen saya sampaikan teman-teman. Ya, kalaulah alasan ini tidak bisa menyelesaikan masalah kita, ya, maka mulai sekarang kita hilangkan ya alasan-alasan itu, apalagi yang sifatnya untuk kebaikan untuk diri kita. Nggak usah bicara orang lain, bicara tentang diri kita, karena setiap manusia itu sebenarnya ya, dia lebih senang membicarakan tentang dirinya. Gitu kawan-kawan. Oke. Bang, bagaimana Bang supaya kita itu punya pondasi supaya akhirnya kita ini tetap kuat menjalankan sesuatu yang tidak nyaman tadi itu. Nah, kan? Yang nyaman tak nyaman ini supaya kita tak beralasan gimana Bang? Gitu ya. Contoh misalnya, memilih untuk ikut belajar di pagi hari ini nyaman enggak kira-kira? Tak nyaman kan? Terus ada enggak kawan kita mungkin yang tidak hadir itu yang memilih beralasan? Saya rasa ada. Gitu. Bisa aja alasannya capek, ngantuk, sakit perut, sakit kaki, pusing, ya, ketiduran. Pokoknya banyak lah kan, kalau bicara alasan ini tak ada habis-habisnya. Setiap orang pasti dengan kreativitasnya masing-masing menciptakan alasannya, betul ya? Tapi ada juga yang memilih untuk menghilangkan alasan itu untuk bisa hadir. Nah, gini kawan-kawan, ya, semua kelelahan beramal soleh itu akan sirna. Jadi kelelahan dalam beramal soleh, ketidaknyamanan dalam belajar itu akan sirna, sebagaimana semua kenikmatan bermaksiat pun akan hilang setelah berlalu. Jadi tekan itu gini, sesuatu yang belum dimiliki itu kawan-kawan menarik, memang menarik. Nah, kadang maksiat tuh kan lewat itu dia tuh, ya, sesuatu ya, padahal kan apa ya, sampai gini kata orang, sama gak ternyata rasanya gitu lah ya. Ini kan udah banyak yang dewasa di sini ya kawan-kawan. Segala sesuatu itu nikmat itu karena memang belum dirasakan, belum dimiliki. Setelah dimiliki, sama aja ternyata. Maka itu tuh harus mode ini tuh harus kita install dalam kepala kita. Semua kelelahan belajar, beramal soleh, berbuat baik akan sirna ya ketika sudah terinstal di kepala kita. Pahala amal soleh itu akan tercatat selamanya. Nah gitu Pak. Jadi kalau kita tahu yang tidak nyaman kita kerjakan ini Allah catat sebagai pahala, sebagai kebaikan, itu akan sirna kawan-kawan. Oke.
Sebagaimana semua kenikmatan bermaksiat pun akan hilang setelah berlalu. Tapi semua dosa atas maksiat itu pun juga akan tercatat. Tinggal kita pilih ya, yang mana yang layak untuk kita perjuangkan. Contoh, kalau hal yang paling nampak tadi ini kan, berarti kalau kita tidak hadir, tidak ikut belajar dan lebih memilih beralasan, ini tidak ada masalah, tidak rugi kita. Saya yang ngajar itu tak rugi. Tapi kawan-kawan, ya, kalau dia memang tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan, berarti tercatat sebagai dosa. Begitu juga yang berjuang datang, kelelahan itu akan sirna karena kita tahu, oh ini masuk dalam catatan pahala. Nah, gitulah kira-kira. Nah, sehingga akhirnya kalau dua pemahaman ini sudah masuk ke bawah alam sadar kita, kita akan selalu berpikir, kita akan memilih beralasan atau memilih untuk melawannya. Nah, gitulah. Nah, kesadaran ini yang tak mudah, butuh latihan. Butuh latihan kawan-kawan. Nah. Oke. Saya bukan pengen nyampaikan ini dulu, tapi saya mau membridgingnya bahwa kita selaku manusia memang punya dua sisi gitulah. Dua sisi. Satu sisi lemahnya kita memang yang harus kita akui. Sisi yang kita tuh memang suka berkeluh kesah. Sisi kita suka beralasan, ini memang harus kita akui. Tapi jangan sampai kita betah dengan keadaan ini. Kita harus lawan kalau hidup kita mau lebih baik. Kita tuh harus tahu mana yang paling layak untuk kita perjuangkan. Kalau menurut teman-teman yang harus diperjuangkan beralasan ini membuat kehidupan teman-teman lebih baik, nah pelajarilah teknik berbuat alasan, membuat alasan yang membuat Anda semakin bertumbuh. Nah, tak apa-apa, pilihlah jalan ini. Tapi kalaulah ternyata beralasan ini tidak membuat hidup kita berubah, maka carilah ilmu untuk bisa melawan alasan itu. Nah, gitu ya sih. Tapi kalau saya secara personal, teman-teman sudah menemukan ternyata alasan itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Atas dasar apa, Bang? Atas dasar studi kasus kehidupan yang sudah dilewati. Nah, itulah kira-kira. Dia sifatnya itu dopamin yang sementara aja tuh, alasan tuh. Matilah kita misal hari ini kan, kena sidang malaikat kan, di kuburan kan, akhirnya bisa kita beralasan, ya Allah malaikat hilap saya. Hah? Nak pangkung nak gitu. Astagfirullah, lupa saya malaikat. Ya ternyata sholat tuh wajib. Pura-pura lupa gitu kan. Ah, ya Allah mohon maaf, ini gara-gara saya ketiduran nih. Ya Allah karena saya ini sakit perut. Mana bisa? Itulah. Nggak bisa gitu. Nah itu sih yang paling basic tuh kawan-kawan. Masalahnya malaikat tuh tahu kita mana bohong, mana enggak, mana beralasan, mana enggak tuh tahu dia. Nah gitu lah. Kalau lah yang beralasan ini masih bisa kita bawa sampai ke alam kubur sih tak apa-apa. Banyak-banyak aja gitu beralasan. Nah bila perlu kita bikin workshop seni membuat alasan untuk selamat dunia akhirat. Pasti ramai itu. Workshop ikut itu ramai itu, bayar mahal pun mau orang. Seni membuat alasan untuk selamat dunia akhirat. Dahsyat tuh. Tak perlu kerja kita. Nak suruh kerja buat alasan. Dapat ujian dalam hidup buat alasan. Ya. Anak pengen susu buat alasan. Ya, istri minta makan buat alasan. Sudah, pokoknya alasan aja kita. Dah teman-teman, kita sekarang sedang hidup di dunia nyata. Jadi teman-teman, secara personal saya pun pernah di posisi tuh ego yang dipikirkan tuh hanya diri sendiri, pernah. Bahkan
Abi sudah pernah menyampaikan 5 tahun pertama saya ngikut Abi itu kawan-kawan, tak ada tertariknya saya dengan dakwah. Yang kan ya, gitu. Yang dalam otak saya waktu itu saya pengen merubah hidup saya pengen belajar bisnis, ya dalam tanda kutip saya pengen ngejar impian gitulah teman-teman. Walaupun Abi waktu itu sudah berkhidmat di Munzalan, sudah berdakwah. Saya juga sudah diajak ikut belajar, setiap subuh itu ikut belajar juga sama Ayah Man. Ya. Dan waktu itu sudah ada paskas kawan-kawan yang setiap pekan mereka itu ngantar beras, saya tidak ikutan ngantar beras. Nah, gitulah. Ya. Saya tidak ikut roadshow gitu keliling Indonesia, tidak ikut. Nah, maka artinya setiap orang tuh memang dia lebih mementingkan pribadinya, itu memang betul kawan-kawan. Nah tapi akhirnya sampailah di fase, ya saya pun juga pelan-pelan masuk ke kegelisahan istilahnya yang dirasakan oleh Ayah Man waktu itu, oleh ABN, oleh Bunda Mira. Yang menurut saya ketika orang datang tuh, ya mencurhatkan masalahnya, awalnya itu kan masalah dia, bukan masalah saya tak mengalaminya. Begitulah teman-teman di fase waktu itu. Jadi orang menceritakan ke masalahnya, kok bisa ya, gitulah ya. Nah kira-kira itu begitu, karena memang kita tidak masuk di fase itu kawan-kawan. Nah sampailah akhirnya saya menemukan 2 fenomena yang menurut saya orang ini baik, ya berada di lingkungan baik terus, tapi kok juga akhirnya ya bermasalah hidupnya. Ternyata bermasalahnya itu kawan-kawan bukan karena dia tidak baik, bukan karena tidak berada di tempat yang baik, tapi ketika bermasalah dia berhadapan dengan kewajiban yang harus dia penuhi. Masalahnya di situ, yaitu bermasalah di produktivitas istilahnya, ya kemampuan menghasilkan masalahnya. Ada juga yang datang bagus produktivitasnya, ya pebisnis, ya mereka punya jabatan yang bagus, tapi ujungnya kok mencurhatkan juga masalahnya, gitu. Seperti yang diceritakan tadi sama Ayah Rafero. Apa namanya kawan-kawan, punya duit tapi kok tidak tenang. Tadi yang tenang tapi kok tak punya duit. Nah gitulah, gitu kan. Nah, udah kaya tapi kok dia mau belajar, kok dia butuh tempat yang bagus. Inilah yang menjadi akhirnya diskusi saya sama Abi. Berarti saya bilang kita butuh nih formula untuk bagaimana kita supaya tidak terjebak kepada 2 model orang tadi itu kawan-kawan. Bagaimana kita masih tetap bisa baik, kalau lemah ada menyemangati, ya kalau kita mau maksiat jadi malu, berarti kita butuh lingkungan yang model orang yang baik tadi ini. Oke. Bagaimana supaya kita akhirnya tidak terjebak seperti orang yang zona yang kedua? Maka berarti ini juga harus kita kejar. Saya tuliskan lah ya zonanya. Ada zona ya ini baik, terserah lah ya, nak kelihatan baik gitu, pokoknya kelihatannya baik, nah, ya soleh, lingkungan baik. Oke, lingkungan baik, tapi ya tidak sedikit, tidak semua ya, maksudnya tidak semua tapi tidak sedikit. Kalau tidak sedikit berarti banyak. Tidak sedikit yang bermasalah finansial. Nah. Dan data salah satu KUA kemarin, Abi nanya ke orang KUA, ditanya di situ apa masalah perceraian paling tinggi di situ. Penyebab yang pertama itu finansial ternyata.
Setelah finansial nomor 2 itu KDRT. Nomor 3 itu ranjang. Nah, ranjang tempat tidur. Tapi setelah ditarik kawan-kawan, KDRT itu penyebabnya juga karena finansial. Karena tidak punya duit, akhirnya KDRT lah suami. Terus dampaknya tadi itu kawan-kawan, ya urusan ranjang tadi itu pun juga karena juga finansial. Tidak sedikit, ya di daerahnya saya itu kawan-kawan, baru akad nikah 2 hari, habis itu sudah harus pergi ke luar negeri. Ada enggak dengar begitu Bang Habib? Ada, sering kan? Enggak tanggung-tanggung. Sekali berangkat itu kawan-kawan minimal 2 tahun baru balik. Enggak, pasti bermasalah lah. Betul. Akhirnya yang berangkat kerja yang jauh, akhirnya dia punya alasan dong untuk jajan. Nah ini kan bahaya. Jajan permen maksudnya, beli permen, nasi bungkus, minum tes. Iyalah, enggak ada istri masakan kan? Lapar beli nasi bungkus. Gitu. Betul lah? Nah, yang ditinggalkan punya alasan untuk cari yang baru. Betul lah? Itulah yang terjadi. Dan tahu apa? Ini juga sumbernya. Finansial. Oke. Zona yang kedua. Tadi nih punya jabatan, ya punya bisnis, ya banyak uang. Oke. Terus akhirnya masalahnya ya tidak tenang. Oke. Macam-macam tadi di sini nih. Ada yang sakit, penyakit. Nah, di sini tidak ada nih sakit apa nih, tidak ada di sini nih. Aman-aman ya, sakitnya encok ya, ini kan masuk angin ya. Kurap, kudis. Nah, kalau sini berat-berat nih sini nih. Nah, ini kawan-kawan 2 model ini banyak kami temukan setelah kita tadi itu ya coba turun ke masyarakat. Nah, terus kan yang menjadi pertanyaan, kenapa kok orang baik masih punya masalah? Oh, berarti ada yang kurang, yaitu ya bagaimana dia masih belum menguasai ilmu ya mencetak uang, ilmu produktivitas. Dan teman-teman, kita ini masih di makom asbab. Nah, makom asbab itu harus ada asbabnya baru dapat rezeki. Nah, beda makom ya kayak tajrid ya, kayak misalnya para guru, para kiai. Nah, itu bisa datang sendiri. Terus yang di sini teman-teman, berarti kan ada yang masalah. Bisa jadi cari duitnya tidak halal. Ada yang tadi ternyata karena riba. Mungkin karena ada subhat, sehingga akhirnya Allah install ketidaktaatan ini. Maka kalau kita mempertahankan 2 ini tanpa solusi, berarti kitalah orang yang saya ceritakan tadi ini. Betul lah kira-kira. Maka akhirnya dimulai dari saya butuh nih, kami butuh nih. Gitu awalnya itu teman-teman. Atas dasar kebutuhan itulah, karena yang membuat orang bisa berubah itu yang pertama itu lingkungan kawan-kawan. Nak sebaik apapun dia, kalau masuk ke lingkungan yang ya udah ikut deh terwarnai. Nah, harapannya kita yang masih belum baik dimasukkan ke lingkungan yang baik, kita juga ikutan baik. Nah, begitulah rumusnya. Oke. Kemudian yang kedua, orang itu ya bisa berubah karena pola pikir. Nah, pola pikir atau mindset ini teman-teman
Salah satunya lewat proses bisa berubah itu lewat proses belajar, lewat proses pendidikan. Nah, maka kita buatlah ekosistem ini untuk tadilah supaya kita bisa berubah diri kita dari lingkungannya. Yang kedua dari belajar, mindset kita atau pola pikir kita berubah. Nah, jadi pertama tuh pola pikir. Nah, kedua lingkungan. Oke. Ini kita lebih fokus kepada cara, Pak, lupa dengan yang fundamental. Yang sedang saya sampaikan ini adalah sesuatu yang fundamental. Jadi yang harus ada di dalam otak kepala kita, oh saya itu ternyata yang butuhkan itu lingkungannya. Kebetulan sekarang itu kita ada di sini, gitu Pak. Yang mana lingkungan ini dibuat atas dasar kegelisahan tadi itu. Nah, gitu cara berpikirnya. Kemudian yang kedua, ya, lingkungan yang membuat kita berpikirnya itu benar, ya, karena tidak sedikit dia berharap bisa berubah itu tuh karena tempatnya, bukan karena fundamentalnya. Itulah ya banyak yang salah. Nah, oke. Saya tanya teman-teman, bisa dipahami enggak maksudnya nih yang terkait fundamental ini? Supaya kita nih kawan-kawan tidak buang-buang waktu, tidak terjebak dengan ketidaknyamanan karena kita tuh enggak paham fundamentalnya. Fundamental itu apa ya? Landasan berpikir ya. Nah, landasan berpikir. Nih saya lagi mau menyamakan cara berpikir gitu. Cara berpikir supaya kita itu tidak masuk terjebak ke zona yang lelah tadi itu kawan-kawan, yang lelah tadi itu. Karena yang sudah kita install nih udah di level kesadarannya ya, yang harus kita bangun nih level kesadaran. Oke. Dan level kesadaran seperti apa Bang? Level kesadaran di dua hal ini. Ini pondasi. Cuman banyak orang ketika dia pindah ke zona profesional yang pondasi ditinggalkan. Nah, sama lah dia terjebak lagi dengan yang ini. Terus yang masuk ke dunia profesional meninggalkan hal yang pondasi. Karena lagi ada masalahnya ini. Nah, ini kawan-kawan. Nah, saya mau ngajak teman-teman yang ada di sini bagaimana punya kesadaran dua-duanya ini. Dan harus naik kelas. Kalau kita lagi belajar berarti kita lagi latihan. Latihan memperbaiki ini, latihan meningkatkan yang skill ini. Cuman keadaannya itu kawan-kawan sering terjadi ketika kita masuk zona skill yang ini ditinggalkan. Ketika kita fokus di sini, skill tidak kita pelajari sehingga akhirnya tak selesai-selesai masalahnya. Nah, ini teman-teman ya. Ada saat kemarin saya sampai nanya ke ada teman kita lah juga yang di sini. Dia lebih banyak tempat belajarnya dari saya. Pondoknya itu ya kalau udah lebih dari 3 pondok dia belajar. Ya, banyak ilmunya kan. Terus waktu belajarnya juga panjang. Cuman akhirnya saya pun dengan jujur nanya, masih ada ke melekat yang ente pelajari? Dengan jujur juga dan jawabnya, udah hilang Ustadz, kata dia. Bayangkan. Maka akhirnya saya pun gak bisa terlalu percaya gitu. Kalau orang melampirkan CV itu pernah mondok di A, di B, di C, yang perlu ditanya, masih ada ke ilmunya nih? Dah lupa dah Ustadz, kata dia. Nah, maka saya sampai punya kesimpulan, ini kesimpulan pribadi ya, jangan di general. Ilmu pondok sudah lupa, ilmu skill belum dapat, sehingga akhirnya masih nol jadinya kita kawan-kawan. Nah, ini saya tak mau. Kalau kita harus cek kondisi kita,
Terjunkan pun ke medan perang, kita akan ketemu musuh, kita bilang ke musuh, saya lagi latihan, mohon maaf ya musuh, saya tidak berani melawan, bertarung. Itulah yang terjadi. Ditambah tidak percaya diri. Apa masalah kita? Mentality. Tak punya mental. Itu teman-teman sebenarnya. Nah, maka ini yang pengen saya betulkan ke kawan-kawan, ya. Cara berpikirnya, fundamentalnya dulu, supaya kita tidak buang-buang waktu. Cara berpikirnya, tempat ini kami buat adalah kami yang butuh, teman-teman. Nah, maka ketika teman-teman ikut juga ada di sini, tanya berkali-kali, penting enggak tempat ini bagi saya? Menguntungkan enggak ya? Bagus enggak ya? Karena kalau tidak, teman-teman akan setiap hari dipenuhi dengan alasan-alasan. Karena alasan adalah alat yang paling canggih untuk menghindari ketidaknyamanan itu. Tapi kalau kawan-kawan tadi merasa ya saya yang perlu, saya yang butuh, saya sudah harus naik di level kesadaran. Oh, berarti sholat nih bukan perintah pimpinan, pengasuh, ini memang perintah Allah, ini bergerak. Itulah yang kita harapkan. Sehingga akhirnya diskusi kita itu kawan-kawan, diskusi pertumbuhan. Apa lagi ya? Buat apa lagi ya? Buat apa lagi ya? Aduh, kalau lemah itu tidak perlu diingatkan, kita yang datang sendiri. Mohon maaf Ustaz, saya lagi futur, ada saran enggak buat saya? Itu kan seru. Tidak di posisi tadi itu. Lelah kita, cari orang lelah, ngajak kebaikan itu lelah kawan-kawan. Karena untuk mempertahankan diri kita dalam keadaan stabil itu juga challenging. Dah, jadi apa pondasinya? Berjuanglah untuk yang di fase ini tadi ini kawan-kawan. Tetap stabil, bahkan naik level terus. Terus kalau ini udah selesai, fase skill tadi ini yang harus dikuasai. Nah, maka habis ini fundamental mencari rezeki halal yang akan kita kuatkan. Karena balik-balik lagi, ujungnya orang bermasalah di finansial. Tidak sedikit penggerak dakwah tumbang karena balik lagi finansial. Awalnya itu pengen dulu, mohon maaf Ustaz, saya geser dulu Ustaz ya, karena kebutuhan keluarga nih mendesak, anak makin besar, saya izin istirahat dulu dari dakwah. Itu akhirnya mau balik lagi susah. Nah, maka tak apa-apa, ini bukan sesuatu yang aib ya kawan-kawan. Dan setiap yang kita lakukan di sini ini adalah bagian dari pembelajaran dan tidak mudah kan. Yang kita ini sedang naik level, ya mungkin di awal-awal semangat kita itu cukup ngapal Quran, belajar Quran. Ini dua hal yang berbeda dengan produktivitas, ini dua hal yang berbeda. Ngamalkan Quran, kemudian bagaimana kita itu juga bisa produktif, inilah challengingnya kita kawan-kawan. Maka agak berbeda memang. Lelah dia masih 2 kali lipat. Orang yang ngapal Quran dituntut untuk murojaah tiap hari, itu dah lelah. Itu bagaimana akhirnya dituntut lagi untuk produktif, bisa mencetak revenue, bisa menghasilkan. Oh, lelahnya berkali lipat. Udahlah kita nih produktif untuk diri sendiri, diajak mikirkan orang lain lagi. Memang 2 kali lipat kawan-kawan. Menjaga ibadah kita udah menantang, ini menjaga ibadah orang lain lagi lebih menantang lagi. Nah, tapi ingat rumusnya, ya, kesusahan itu akan sirna kalau kita tahu semua itu akan dikonversi jadi pahala. Kelelahan itu akan sirna kalau kita tahu semua itu akan dicatat sebagai pahala. Begitu juga kita akan menghindari alasan, karena kita tahu alasan itu akan dicatat oleh Allah sebagai sebuah catatan dosa. Selesailah jadinya. Akhirnya kita mau malas, tak jadi. Mau beralasan, tak jadi. Mungkin itu teman-teman fundamental yang pengen saya sampaikan dulu di pagi hari ini. Pelan-pelan nanti akan berlanjut, ya, sampailah akhirnya ada kesadaran yang timbul dalam diri kita. Oh, ini maksudnya. Oh,
mau nih kami bergerak nih tanpa lagi dimotivasi. Oh, berarti kita nih yang butuh lingkungan ini. Nah, begitulah teman-teman, ya, kesadaran yang diharapkan. Ada yang mau sharing atau mau bertanya? Kalau tidak ada, kita akhiri. Oke. Hadiahnya pagi hari ini kawan-kawan, kita buka Quran satu ayat lah ya. Ini ayat perintis dan pewaris. Karena orang sekarang kan suka nih kan milih jadi perintis ke jadi pewaris. Betul lah. Kita ngikut orang dianggap pewaris. Nah, merintis ya susah. Buka di Quran surah Al-Hadid, surah yang ke-57 ayat 10. Ini ayat yang menerangkan generasi perintis dan pewaris. Tidak sama orang yang menginfakkan harta di jalan Allah di antara kamu dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Jadi orang yang berjuang, orang yang berinfak, orang yang menyumbangkan pikirannya, ya istilahnya itu di masa-masa perjuangan itu kawan-kawan beda. Nah, dan derajatnya itu lebih tinggi daripada orang yang berjuang, ya. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang setelah itu. Jadi kalau teman-teman berada di fase-fase awal, fase-fase kita masih merintis, masih berjuang, terlibat dalam menyusun kurikulum, terlibat dalam menertibkan orang lain, beda balasannya ketika fase nanti sistem sudah jadi, ya. Jadi beda kalau kita dah lagi tidak ada kerjaan, udah ada yang ngamankan, beda kawan-kawan. Nah, maka inilah jadi motivasi buat kita sekarang yang masih berada di tempat yang semuanya masih belum ideal. Artinya kita punya kesempatan untuk menginfakkan tenaga kita, menyumbangkan pikiran kita, dan balasannya lebih tinggi. Nah, ini yang saya sebut generasi perintis. Nah, enggak merintis tak nyaman lah. Belum ada jalan, tukang buka jalan. Anggaplah kalau di depan kita itu hutan, depan Ismu Yahya ini hutan, ya, buat jalan di hutan itu lebih menantang dari buat jalan yang ke sana itu yang sawah. Kenapa bang? Karena di depan sana mungkin ada kobra, ada kalajengking, ada harimau, ada anaconda, iya kan? Di depan tuh ada pohon besar, ada hantu bangkit, ada puaka. Dibanding dengan yang kita kalau lurus ke sana itu lapang sudah jalannya, tinggal menimbun tanah saja. Nah, inilah gambarannya kawan-kawan. Maka ya ini saya ngajak teman-teman, ayo ambil bagian lah, ya. Ambil bagiannya dari mana bang? Nggak usah muluk-muluk. Kita selesaikan dulu urusan ketaatan kita ini, ya. Mau bergerak dengan kesadaran, meringankan para pengurus untuk tidak memburu kita, itu sudah menjadi luar biasa kawan-kawan. Ambil bagian yang luar biasa dah. Nah, supaya kita bisa berpikir naik level. Mikirkan kita itu bukan lagi mikirkan tentang ibadah, tapi sudah berpikir ekspansi. Itu teman-teman yang bisa disampaikan, yang baik-baik datang dari Allah, kurang-kurang dari saya pribadi. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.